sebagai pengantar, menciptakan produk baru membutuhkan ide dan berbagai kreativitas yang tidak bisa dianggap main-main. Butuh berbagai tahapan hingga akhirnya suatu organisasi atau perusahaan mampu menciptakan pengembangan untuk produk baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Pengembangan untuk produk baru merupakan suatu hasil inovasi yang mana keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh kualitas dari produk yang dikembangkan. Pengembangan produk baru dimulai dengan menciptakan ide. Perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru dari berbagai sumber. Ide produk baru berasal dari satu, sumber internal. Perusahaan mengadakan riset dan pengembangan resmi, memilih ide dari karyawan mereka, dan mengadakan tukar pikiran dalam rapat eksekutif. Dua, sumber eksternal. Dengan mengadakan survei dan kelompok fokus, serta menganalisis pertanyaan dan keluhan pelanggan, perusahaan dapat menghasilkan ide produk baru yang akan memenuhi kebutuhan spesifik konsumen. Langkah-langkah penting dalam pengembangan produk yang terlihat dalam gambar di bawah ini. Pertama adalah pemunculan gagasan. Kemudian diteruskan dengan penyaringan gagasan. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, analisis usaha. Dilanjutkan dengan pengembangan produk. Setelah pengembangan produk, kemudian pengujian pasar, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Kita akan bahas satu persatu dari langkah-langkah atau tahap dalam pengembangan produk. Yang pertama yaitu pemunculan gagasan. Pengembangan baru dimulai dengan penelitian terhadap berbagai gagasan produk baru. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk mencari gagasan-gagasan produk baru. Tahap yang kedua, penyaringan gagasan. Tujuan penyaringan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Gagasan produk adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap bisa ditawarkan ke pasar. Konsep produk adalah versi perinci dari ide yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang punya arti. Sedangkan citra produk adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk nyata atau calon produk. 4. Pengembangan strategi pemasaran. Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian untuk memperkenalkan produk ke pasar, yaitu A. Menjelaskan ukuran, struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, menempatkan produk yang telah direncanakan, penjualan, bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Yang B, pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Yang C,
menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, serta sasaran keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama ini. 5. Analisis usaha. Bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran, perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan suatu usaha. Manajemen harus menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. Dan jika telah memenuhi, produk bisa bergerak maju ke langkah pengembangan produk. 6. Pengembangan produk. Bila konsep produk lolos dari uji analisis usaha, konsep itu lalu menuju riset dan pengembangan dan atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk. Bagian riset dan pengembangan membuat suatu atau beberapa versi bentuk fisik dari konsep produk agar bisa menemukan sebuah prototipe yang memenuhi konsep produk dan dapat diproduksi dengan biaya produksi yang telah dianggarkan. Itu adalah pengujian pasar. Pengujian pasar ialah keadaan di mana produk dan program pemasaran diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk mengetahui bagaimana konsumen dan penyaluran pengelola, pemakai, dan pembeli ulang produk itu dan seberapa luas pasar yang dimilikinya. 8. Komersialisasi. Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi peluncuran produk baru ke pasar. Dalam melemparkan suatu produk, perusahaan harus memutuskan kapan, di mana, kepada siapa, dan bagaimana produk baru tersebut akan diluncurkan ke pasar. Berikutnya adalah faktor penghambat pengembangan produk baru. Kegagalan produk baru dapat disimpulkan karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut ini faktor-faktor yang menghambat pengembangan produk baru. 1. Kekurangan ide produk baru. 2. Pasar yang terbagi-bagi. Maksudnya adalah persaingan yang tajam menyebabkan pembagian pasar. Perusahaan harus mengarahkan produk barunya pada segmen pasar yang lebih kecil. Dan ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produk. Yang ketiga adalah kendala sosial dan pemerintahan. Produk baru harus memenuhi kriteria masyarakat seperti keselamatan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Peraturan pemerintah telah memperlambat inovasi dalam industri obat dan telah memperumit rancang produk dan keputusan periklanan dalam industri-industri seperti industri peralatan, kimia, mobil, dan mainan. 4. Mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide produk baru agar dapat memperoleh beberapa yang baik. 5. Kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki ide-ide yang baik tidak dapat memperoleh modal yang cukup untuk melakukan penelitian. 6. Waktu pengembangan yang lebih cepat. Para pesaing mungkin memperoleh ide yang sama pada waktu yang sama, dan kemenangan akan diraih yang paling cepat. Perusahaan-perusahaan yang waspada harus mempercepat waktu pengembangannya dengan menggunakan teknik rancang dan manufaktur yang dibantu komputer, mitra strategis, pengujian konsep awal, dan perancangan pemasaran lanjutan. 7. Siklus hidup produk yang lebih pendek.
Jika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat menirunya, sehingga siklus hidup produk baru menjadi lebih pendek. Faktor pendorong keberhasilan produk baru. Banyak hal yang dapat menjadi sumber pendorong diperlukannya suatu pengembangan produk baru. Pendorong ini berasal dari dalam organisasi perusahaan atau dari lingkungan eksternal perusahaan. Faktor pendorong keberhasilan produk baru yang pertama yaitu financial goals. Tekanan untuk mencapai tujuan keuangan seperti laba, pangsa pasar, penerimaan, kebutuhan investasi, dan lain-lain menjadi pendorong dilakukannya pengembangan produk baru. 2. Sales dan market share growth. Pertumbuhan penjualan merupakan tujuan penting bagi sebagian perusahaan. Begitu juga dengan kekuatan yang dimiliki di pasar melalui penguasa pasar yang ada juga merupakan suatu pendorong diperlukannya pertumbuhan penjualan. 3. Competitive action. Motivasi untuk bersaing merupakan salah satu pendorong perusahaan memikirkan produk baru, sehingga memiliki kekuatan dan perbedaan. 4. Life cycle. Setiap produk yang ditawarkan sekarang oleh perusahaan memiliki keterbatasan di dalam waktu. Pemasarannya sehingga mengalami penurunan dalam penjualan karena beralihnya konsumen pada produk yang lain. Untuk menjaga hal tersebut, diperlukan pengembangan produk baru. Kelima adalah teknologi. Perkembangan teknologi memungkinkan orang untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik dari penawarannya sekarang, sehingga akan melahirkan produk baru bagi perusahaan maupun pesaing. 6. Regulation atau peraturan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah akan memberikan batasan-batasan tertentu pada produk yang sudah ada, sehingga diperlukan suatu produk baru agar tidak dikenai aturan-aturan tersebut. Yang ketujuh adalah material cost dan availability. Biaya yang meningkat untuk bahan baku tertentu mendorong perusahaan untuk mencari alternatif lain, sehingga akan mendorong lahirnya produk baru. Begitu juga halnya dengan keterbatasan bahan baku, juga mendorong perusahaan untuk mencari bahan baku pengganti. Yang kedelapan, yaitu penemuan baru. Penemuan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan juga mendorong lahirnya produk baru. Strategi peluncuran produk baru. Dalam pengembangan produk baru, tahapan awal yang harus diperhatikan adalah tahap perencanaan produk. Perencanaan produk yang matang akan meningkatkan keberhasilan dalam pengembangan produk baru. Perencanaan harus membuat karakteristik produk yang akan dihasilkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. 1. Produk tersebut termasuk produk pioner, apa produk follower, atau produk yang mengikuti produk yang lain. 2. Memilih produk yang benar-benar baru atau perluasan merek. 3. Produk tersebut termasuk kategori barang konsumsi atau barang bisnis. 4. Produk tersebut bagi masyarakat termasuk kebutuhan pokok, sekunder, atau tersier. 5.
Produk tersebut digunakan untuk semua orang atau kalangan terbatas. 6. Produk tersebut digunakan untuk semua usia atau hanya umur tertentu saja. Dalam melaksanakan peluncuran produk baru, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Jangan merencanakan peluncuran sebelum adanya kepastian bahwa produknya siap untuk diluncurkan. Dalam konteks ini, harus ada sinkronisasi antara divisi produksi dan pemasaran. Bagian produksi harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar produk, baik mengenai kualitas maupun standar keamanan produk. Dengan ketatnya persaingan, bagian pemasaran harus memahami secara mendalam strategi pemasaran yang akan diterapkan agar konsumen membeli produk baru tersebut. 2. Membuat rencana peluncuran tidak kaku. Dalam era globalisasi seperti saat ini, informasi dan inovasi selalu berubah setiap waktu. Perencanaan yang fleksibel dapat berubah setiap saat, menyesuaikan kondisi dan informasi pasar. Peluncuran produk yang tepat waktu akan memudahkan produk tersebut diterima oleh konsumen. Contoh, peluncuran pupuk untuk tanaman padi akan lebih diterima ketika dilakukan pada saat musim tanam, jika dibandingkan ketika musim panen. Karena konsumen bisa segera mengaplikasikannya sekaligus mencoba produk. 3. Gunakan beberapa macam media untuk promosi. Penggunaan media untuk promosi memang mutlak diperlukan. Namun bila media yang digunakan selalu sama dengan yang terdahulu, maka akan ada kejenuhan. Oleh karena itu, perlu digunakan media baru yang belum banyak digunakan. Banyak media yang bisa digunakan untuk promosi, diantaranya iklan, baik iklan elektronik maupun iklan cetak. Kedua, sales promotion. Yang ketiga, promosi online lewat internet. 4. Gunakan strategi pemasaran yang jitu. Pemilihan strategi yang tepat akan meningkatkan keberhasilan dalam mengembangkan produk baru. Salah satu strategi yang banyak dipakai adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Kita sudah pernah belajar tentang marketing mix. Saya akan mengulang kembali. Dan dari marketing mix. Marketing mix adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi 4 besar pembentukan inti sistem pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adalah 1. Penawaran produk atau jasa. 2. Struktur harga. 3. Kegiatan promosi. 4. Sistem distribusi. Sekian untuk materi hari ini. Selamat belajar dan salam sehat untuk semuanya.